Nah ini dia Wakaf Utsman bin Affan. Ini luar biasa hotelnya ya. Sayyidina Utsman bin Affan sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Tapi apa? Tapi masih memberikan manfaat yang luar biasa besar kepada umat muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini saya akan mau mengajak teman-teman ya ke hotel yang dibangun pakai rekening 1400 tahun. Waduh. Hotel yaitu hotelnya namanya Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Jadi hotelnya itu dibangun ya pakai uang atau tabungannya dari Utsman bin Affan. Luar biasa. Sayyidina Utsman bin Affan sudah meninggal sekitar 1400 tahun yang lalu, tapi manfaatnya ya, uangnya masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Banyak yang merasakan. Karena apa? Karena Sayyidina Utsman bin Affan itu memiliki kebun kurma yang sampai saat ini masih ada, teman-teman. Dan uangnya itu dibagi dua. Uangnya dibagi dua. Setengahnya itu untuk anak yatim dan fakir miskin ya, dan setengahnya lagi itu untuk dimasukkan ke rekening yang atas nama Utsman bin Affan. Nah, jadi hotel itu dibangun pakai rekening atas nama Utsman bin Affan. Kayak gimana hotelnya? Ikutin sampai akhir ya. Sekarang saya ada di depan Masjid Nabawi ya, yaitu di depan pintu 313. Nah, lokasinya Hotel Wakaf Utsman bin Affan itu di sana, teman-teman. Nah, ini saya berada di sekitar Haram Masjid Nabawi sekitar sekarang jam 7:30 ya. Jam 7:30 pagi. Nah, suasananya seperti ini kalau jam 7:30 pagi. Rame. Dan luar biasa mataharinya mulai nyentrong ya. Jam 7:30 luar biasa. Pemandangannya nggak terlalu rame, asri ya kan, sejuk. Madinah itu kenapa ya? Madinah itu kok ngangenin? Ada yang tahu nggak kenapa Madinah itu ngangenin, teman-teman? Banyak orang-orang yang udah umroh ya, udah pernah ke Makkah atau ke Madinah, tapi yang bikin kangen itu Madinah. Nah, karena apa? Karena di sini di Madinah dikebumikan orang yang paling mulia, Nabi yang paling mulia, manusia yang sebaik-baiknya manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wah, ini dia. Nah, jadi kita perjalanan ke Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Jadi teman-teman kalau mau ngelihat atau mau ngelihat sekedar napak tilas, kalian dari yang 313 bisa lurus aja ke sini, patokannya enak. Tinggal lurus aja ke sana. Habis itu nyampe deh. Ikutin aja pokoknya video ini. Nanti bisa jadi patokan buat teman-teman yang mau ngelihat langsung Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Jadi ya, oke, sambil kita jalan, sambil kita jelasin tentang Utsman bin Affan itu siapa. Jadi Utsman bin Affan itu khalifah yang ketiga ya. Ketiga, yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, dan yang ketiga Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan itu kalau teman-teman tahu ya, beliau dikebumikan bersama Rasulullah SAW, di rumahnya Rasulullah SAW. Nah, di rumahnya Rasulullah SAW. Jadi maaf, salah. Utsman bin Affan itu dikebumikan di Baqi, teman-teman. Nah, jadi yang bersama Rasulullah itu Abu Bakar dan Umar. Ya, nah ini dia lagi bersih-bersih ya. Jadi tiap hari di sini tuh dibersihin, teman-teman, lantainya nih digosok. Ya, digosok sampai kinclong nih sama orang-orang yang biasa ngebersihin, baju seragamnya seperti ini. Digosok sampai kinclong nih. Sampai kinclong. Nah, itu dia. Ini jam 7:30 aja di sini luar biasa panas ya. Jam 7:30 panas. Nah, itu ada yang tahu nggak, teman-teman, itu apa? Itu adalah Thaqifah Bani Sa'idah. Nah, taman itu memang sengaja ya dibuatkan taman seperti itu, Thaqifah Bani Sa'idah, karena itu salah satu ikon bangsa Arab. Jadi ketika Abu Bakar dilantik, nah beliau di sini, teman-teman, di Thaqifah Bani Sa'idah.
Nanti kita lihat ya kayak gimana isinya. Itu cantik banget. Jadi disisakan taman ya, kotak kayak gini. Memang untuk sejarah. Sampai sekarang kerajaan Arab Saudi tetap mempertahankan Thaqifah Bani Sa'idah. Thaqifah itu atap, Bani Sa'idah itu ya Bani Sa'ad ya. Nah, ini dia. Ini pintu 322. Jadi tinggal lurus aja dari 313 yang keluar tadi, lurus aja ke sana tuh. Wah, luar biasa panas. Jadi banyak sejarah yang ada di kota Madinah. Justru lebih banyak memang sejarah-sejarah yang ada di kota Madinah ketimbang yang Mekah ya. Di sini di Madinah ada banyak. Ada Seven Mosque atau Masjid 7, ada bir, sumur Gors, sumur Ad. Pokoknya banyak teman-teman. Kalau kalian ke Madinah. Dan kalau kalian semisal pengen umroh mandiri gitu ya, umroh mandiri dan butuh tour guide, bingung cari mutawif dan bisa dibayar per hari, itu saya bisa teman-teman. Kalian bisa DM aja ke akun @suara_haromain ya. Kalian bisa cek di sana dan kalian bisa DM saya. Pastinya murah meriah, dan terjangkau. Kebanyakan kan kalau mutawif itu kan langsung per pack ya, 7 hari, 10 hari. Kalau saya bisa kok 1 hari. Kita keliling-keliling Madinah ya. Nah ini Joy, kan banyak kan. Nah ini Thaqifah Bani Sa'idah. Itu banyak teman-teman yang ngeliat-liat. Ini di sini. Kita lihat ya. Ramai kan? Seperti ini. Tuh kan taman hijau semua kan teman-teman. Hijau. Banyak juga orang Indonesia. Ini kayaknya orang Malaysia. Tuh banyak ya yang ngeliat-liat Thaqifah Bani Sa'idah. Dan ada juga yang ngasih makan burung di sini tuh. Ada kucing guys. Halo. Kucing, ada kucing. Luar biasa ramai. Pagi-pagi harus semangat guys. Kalian harus semangat. Nah itulah ya. Kita jalan ke situ. Jadi Utsman bin Affan, kita balik lagi ya. Utsman bin Affan, hotelnya itu ya, hotel bertaraf internasional yang dikelola oleh Sheraton. Sheraton itu salah satu perusahaan yang ada di Amerika teman-teman, yang langsung mengurus hotel, terkait pelayanan, terkait keseluruhan kebutuhan hotel itu langsung pihak Sheraton. Jadinya uangnya juga itu untuk yatim dan fakir miskin, bukan untuk pribadi atas nama pribadi, nggak ada teman-teman. Uangnya juga itu untuk fakir miskin, yatim piatu. Kita jalan ke sana. Nah ini kartu Arab Saudi ya, namanya Zain. Zain kayak apa? Kayak nama penyanyi yang dari Mesir, yaitu Maher Zain. Kita jalan ke sana. Jadi ya, awal mula kenapa Utsman bin Affan itu begitu kaya raya. Jadi Utsman bin Affan itu salah satu sahabat yang kaya raya teman-teman. Yang kaya raya, uangnya banyak, itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Nah, jadi kisahnya itu berawal ya dari kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah inilah dia teman-teman, Hotel Wakaf Utsman bin Affan ya. Tuh, baca kan tulisannya.
Ini dia tuh, luar biasa besar ya. Tuh wakaf Utsman bin Affan. Oke, ngeblur, maaf. Nah, ini dia wakaf Utsman bin Affan. Ini luar biasa hotelnya ya. Sayyidina Utsman bin Affan sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Tapi apa? Tapi masih memberikan manfaat yang luar biasa besar kepada umat muslim ya. Ya, tuh wakaf Utsman bin Affan. Jadi saya mau cerita kenapa Utsman bin Affan itu bisa kaya raya ya. Jadi waktu itu kaum muslimin hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Nah, sedangkan kaum muslimin itu sudah terbiasa minum air zam-zam. Jadi ketika ke Madinah bingung mau minum dari mana. Walaupun waktu itu air juga melimpah ya. Jadi ada sumur. Ketika ke Madinah ada sumur, dan kebetulan sumur itu milik bangsa Yahudi teman-teman, milik orang Yahudi. Nah, ketika sumur itu mau dibeli oleh Rasulullah dan dibarter ya dengan kebun yang luas, tapi orang Yahudi ini dikarenakan oportunis, jadi nggak mau pakai dibarter dengan kebun yang luas. Jadinya maunya pakai uang aja katanya, uang semata. Nah, oke, Utsman bin Affan sanggup untuk membeli sumur tersebut, tapi Utsman bin Affan maunya setengah dari sumur tersebut. Maksudnya gimana? Satu hari untuk orang Yahudi, satu hari untuk kaum muslimin. Nah, ketika kaum muslimin itu udah ada, sedangkan mau minumnya itu dia hanya untuk, maaf ya, rame. Kaum muslimin itu sudah ada ya, mau minum, tapi minumnya itu ini ya, mau hanya ketika harinya Utsman bin Affan aja. Jadi ketika bagiannya Yahudi, kaum muslimin itu nggak mau minum ketika bagian Yahudi. Jadinya mau minum ketika bagiannya Utsman bin Affan. Jadi kan jadi rugi dong. Nah, otomatis orang Yahudi ini ya udahlah dibeli aja semuanya katanya dengan harga 20.000 dirham. 20.000 dirham itu untuk masa saat itu ya sangat mahal. Sangat mahal. Tapi alhamdulillah sumur itu sudah milik umat Islam. Jadinya seluruh kaum muslimin bisa minum sumur itu gratis teman-teman. Itu wakafnya Utsman bin Affan. Nah, kenapa kok Utsman bin Affan kaya raya, bisa kaya raya? Ya dari wakaf Utsman bin Affan itu melebar teman-teman kekayaannya. Jadi sedikit bertambah ya. Dari wakaf Utsman bin Affan, dari sumur jadi kebun. Nah, jadi kebun, habis itu naik terus, naik, dan habis itu dikelola oleh Turki Utsmani. Bagus. Dikelola oleh Turki Utsmani juga bagus, sampai sekarang dikelola oleh kerajaan Saudi. Nah, dikelola oleh kerajaan Saudi sekarang sudah ada sekitar 155 pohon kurma. Dan hasil dari panen kurma tersebut itu dibagi dua. Hasil yang pertama itu untuk fakir miskin dan anak yatim. Dan hasil yang kedua itu dimasukkan ke rekening yang atas nama wakaf Utsman bin Affan. Dan hotel ini dibangun ya. Hotel ini dibangun itu pakai tabungannya dari rekening Utsman bin Affan, Masya Allah. Jadi sampai saat ini Sayyidina Utsman bin Affan masih memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Contohnya bisa membangun hotel ini, ya kan? Bisa membangun hotel yang begitu luas ini. Ini ada sekitar 310 kamar ya teman-teman. Nah, wakaf Utsman bin Affan, hotel ini. Ini dia, kita zoom ya. Luar biasa. Semoga channel ini ya, jangan lupa teman-teman komen, subscribe. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat, bisa terus konten, memberikan manfaat, bisa menambah kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin sekian ya dari video ini ya. Kalau kalian ingat ya, ikutin aja video ini
Kalau kalian ingin napak tilas ngeliat-lihat hotelnya Utsman bin Affan, kalian bisa ke sini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.